Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irenius Kelvin Pangkong, NPM 12220069, mahasiswa aktif semester 4 Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saluran distribusi atau pemasaran dari sayuran singkong ini berjalan, yang dimana dimulai dari tangan produsen dan didistribusikan sampai ke tangan konsumen dengan melewati beberapa saluran distribusi. Secara sederhana, saluran distribusi adalah jalur yang berfungsi untuk menyalurkan produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan saluran distribusi dari petani ke pedagang pengumpul. Jadi kali ini saya berdiskusi dengan Bapak Vincent, yang dimana Bapak Vincent ini adalah seorang produsen sayuran singkong. Dalam memproduksi sayuran singkong, Bapak Vincent tidak memerlukan biaya apapun, yang dia dikeluarkan hanyalah tenaganya. Dalam mendistribusikan sayuran singkong miliknya, Bapak Vincent tidak mengeluarkan biaya transportasi atau biaya pengangkutan, karena para pedagang pengumpul sudah memborong langsung di kebun milik Bapak Vincent. Dalam sekali borong, harga yang mereka sepakati yaitu sebesar 200.000 untuk satu lahan sayuran singkong. Jadi, untuk pendapatan Bapak Vincent sebesar 200.000 dalam sekali panen. Oke baik teman-teman, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap distribusi. Di sini, saya akan membahas produk pertanian sayuran singkong di tangan pedagang pengumpul. Jadi, di sini saya berdiskusi dengan Kakak Rius, yang dimana Kakak Rius adalah seorang pedagang pengumpul. Dalam keterangan yang diberikan Kakak Rius, mereka membeli sayuran singkong dari produsen dengan cara memborong atau dihitung per ikat. Dalam sekali borong, biasanya harga yang mereka sepakati dengan produsen itu berkisar 200.000 untuk satu lahan. Jika mereka membeli per ikat, maka harga jual dari produsen itu 2 ikat 1.000. Untuk biaya transportasi atau pengangkutannya sebesar Rp100.000. Jenis transportasi yang mereka gunakan yaitu mobil pick up milik pribadi. Di sini Kakak Rius menerangkan untuk sasaran pemasaran mereka itu pedagang pengecer yang berada di pasar dengan harga jual 1.000 per ikat. Untuk packingannya, Kakak Rius hanya memerlukan tali yang berasal dari alam. Dalam kegiatan distribusi yang dilakukan Kakak Rius, mereka tidak hanya menjual sayuran singkong saja, akan tetapi terdapat beberapa produk pertanian lainnya. Jadi untuk memasarkan produk sayuran singkong dalam satu hari, Kakak Rius dapat menghasilkan 500 ikat. Tan bersih yang didapat oleh Kakak Rius itu sebesar 200.000 dalam satu hari. Dalam kegiatan distribusi yang dilakukan oleh Kakak Rius, mereka tidak hanya menjual sayuran singkong saja, akan tetapi terdapat beberapa produk pertanian lainnya juga. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan saluran distribusi sayur singkong dari tangan pedagang pengumpul ke tangan pedagang pengecer besar. Jadi, kali ini saya berdiskusi dengan Kakak Rio. Kakak Rio adalah seorang pedagang pengecer besar, yang dimana Kakak Rio mendapatkan suplai sayuran singkong dari pedagang pengumpul. Dalam keterangan yang diberikan oleh Kakak Rio, harga sayuran singkong yang ditawarkan oleh pedagang pengumpul itu 1.000 per ikat. Jadi, Kakak Rio biasanya membeli 200 ikat sayuran singkong dari pedagang pengumpul untuk dijual di pasar. Jadi, untuk biaya pengeluaran untuk sayuran singkong sebesar 200.000. Dalam pemasarannya, harga jual untuk sayuran singkong yang ditetapkan oleh Kakak Rio itu 5.000 per 4 ikat. Sasaran pemasaran itu ke konsumen dan juga ke pedagang pengecer kecil, yang dimana harga untuk konsumen dan pedagang pengecer kecil itu tetap sama. Dalam pemasarannya, pedagang pengecer besar memerlukan meja dan terpal. Meja digunakan untuk menyimpan dagangannya dan terpal untuk melindungi dagangan dari sinar matahari agar tidak cepat layu. Jumlah mejanya 2, hasil produksi sendiri, dan terpal jumlahnya 1 dengan harga terpal 62.000 per unit.
Dalam pemasarannya, Kakak Rio tidak hanya menjual satu produk pertanian, melainkan ada beberapa jenis produk pertanian lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan saluran distribusi sayuran singkong dari pengecer besar ke pengecer kecil. Jadi, di sini saya akan menjelaskan hasil perbincangan saya dengan Mama Rosa. Mama Rosa adalah seorang pedagang pengecer kecil, yang dimana Mama Rosa membeli sayur singkong di pasar sebanyak 200 ikat dengan harga 5.000 per 4 ikat. Total biaya yang dikeluarkan Mama Rosa untuk membeli 200 ikat sayuran singkong sebesar 250.000. Selanjutnya Mama Rosa menjual kembali sayuran singkong dengan harga 5.000 per 3 ikat ke konsumen. Jadi total pendapatan dari hasil jual sayur singkong sebesar 333.000 dengan pendapatan bersihnya 83.000 per harinya. Dalam proses pengangkutan barang dagangannya, Mama Rosa menggunakan kendaraan pribadi yang dimana untuk biaya bahan bakar minyaknya sebesar 26.000 dalam satu hari. Dalam pemasarannya, Mama Rosa menyewa tempat, meja, dan listrik dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 325.000 per bulan, yang dimana untuk menyewa tempat 200.000, untuk meja 100.000, dan untuk listrik 25.000. Produk yang dijual Mama Rosa tidak hanya sayuran singkong saja. Jadi itulah penjelasan saya mengenai proses distribusi atau saluran pemasaran dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jadi, sasaran pemasaran dari Mama Rosa itu konsumen akhir. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai proses distribusi atau saluran pemasaran dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.